Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Pada hari ini kita akan membahas tentang teknik menghitung waris. Yang pertama namanya teknik asal masalah atau aslul masalah. Caranya, yang pertama kita perlu menentukan bagian para ahli waris atau furud ahli waris. Ini bisa kita lihat dari tabel waris atau dari hafalan ya. Jadi misalnya dua anak perempuan, nanti kita lihat di tabel 2/3 bagiannya, furudnya di kolom yang ini. Furud atau bagian para ahli waris. Suami bagiannya 1/4 karena ada anak. Cucu laki-laki dari anak laki-laki bagiannya asabah, menerima sisa karena dia ahli waris asabah. Nah, dari bagian 2/3, 1/4 dan asabah ini, langkah berikutnya tentukan asal masalah atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut masing-masing bagian ahli waris 2/3, 1/4 ini. Ketemu bilangannya adalah 12 lalu dikalikan dengan furudnya untuk menentukan porsi bagian masing-masing ahli waris atau saham ahli waris. 2/3 bagiannya dua anak perempuan dikali 12 sama dengan 8. Suami 1/4 bagiannya dikali 12 sama dengan 3. Lalu cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat sisa karena bagian dua anak perempuan 8 porsi bagiannya. Lalu suami sudah dapat 3 bagian, sisanya 1. Sehingga totalnya 12 bagian. Dari porsi bagian tersebut, untuk menentukan hasil akhirnya, maka porsi bagian per asal masalahnya dikali jumlah harta. Dua anak perempuan dapat porsi bagian 8 atau sahamnya 8 per 12 asal masalahnya dikali jumlah harta, misalnya ini 36 juta. Maka bagian dua anak perempuan adalah 24 juta. Bagian suami, porsi bagiannya atau sahamnya 3 per asal masalahnya 12 kali hartanya 36 juta, hasilnya 9 juta. Lalu kemudian bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki karena dapat sisa 1 bagian per 12 asal masalahnya dikali 36 juta sama dengan 3 juta. Nah, ini teknik menghitung dengan menggunakan asal masalah. Di dalam asal masalah itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut masing-masing bagian dari ahli waris atau KPT atau KPK-nya. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, teknik menghitung dengan menggunakan atau dalam kasus aul ya. Di kasus yang pertama tadi, ini kasus ketika jumlah porsi bagian sama dengan jumlah asal masalah. Ini hartanya cukup sehingga tidak perlu ada penghitungan lanjutan. Nah, dalam kasus aul kita lihat di sini di kolom keempat atau kolom porsi bagian, total porsi bagiannya lebih besar, yakni jumlahnya 13 dibanding jumlah asal masalahnya, yakni 12. Nah, ini namanya kasus aul ketika jumlah porsi bagian lebih besar
dibanding jumlah asal masalahnya. Kalau dibagikan tanpa merubah asal masalah, yakni 12 ini tetap digunakan, maka nanti harta waris ini tidak akan cukup. Nah, supaya harta warisnya cukup, maka setiap ahli waris harus dikurangi bagiannya dengan cara merubah asal masalahnya dari 12 menjadi 13 atau dinaikkan. Nah, menaikkan asal masalah menjadi 13 ini namanya aul. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Jadi kita lihat dulu berapa bagian atau furud masing-masing ahli waris. Di kolom kedua ini kita lihat tabel istri itu ketika tidak ada anak turunan bagiannya 1/4, ibu bagiannya 1/6, saudara perempuan seayah bagiannya 1/2 karena sendirian, saudara perempuan seibu 1/6 ya karena sendirian. Ini kita bisa lihat dalam tabel atau kita hafalkan. Nah, dari penyebut masing-masing itu 4, 6, 2, dan 6 ini kita tentukan asal masalah atau KPK-nya. Ketemunya 12. Bilangan terkecil yang habis dibagi 4, dibagi 6, dibagi 2 ini atau penyebut-penyebut masing-masing bagian ahli waris. Ketemunya 12. Dari asal masalah 12 untuk menentukan porsi bagian atau saham, bagian masing-masing ahli waris dikalikan dengan asal masalahnya. Istri 1/4 kali 12 sama dengan 3, ibu 1/6 kali 12 sama dengan 2, saudara perempuan setengah dikali 12 sama dengan 6, saudara perempuan seibu 1/6 kali 12 sama dengan 2, total porsi bagiannya atau sahamnya adalah 13. Sehingga ini perlu diaulkan asal masalahnya dari 12 menjadi 13. Hasil akhirnya untuk bagian istri dari porsi bagian 3/13 setelah diaulkan dari asal masalah 12 menjadi 13, hartanya misalnya 312 juta, maka hasil akhirnya adalah 72 juta. Ibu 2/13 kali 312 juta, hasil akhirnya 48 juta. Kemudian saudara perempuan seayah mendapat 144 juta. Kemudian saudara perempuan seibu 48 juta. Nah, ini kasus aul. Jadi sekali lagi ketika terjadi jumlah asal masalah lebih besar dibanding dengan jumlah porsi bagian atau total porsi bagian lebih besar dibanding asal masalahnya. Yang ketiga, kasus ketika total porsi bagian ahli waris lebih kecil dibanding asal masalahnya. Ya, jadi porsi bagiannya 5, asal masalahnya 6, lebih kecil dibanding asal masalahnya. Ini menandakan bahwa jika asal masalah tidak dirubah, maka nanti harta waris akan sisa. Sementara sisanya belum dikembalikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Nah, supaya sisa harta itu kembali kepada masing-masing ahli waris secara proporsional, maka asal masalah perlu dirubah dari 6 menjadi 5. Ini namanya kasus srot. Dalam contoh soal ini, kasus srotnya semua ahli waris berhak menerima sisa, sehingga kita tinggal merubah asal masalah dari 6 menjadi 5 berdasarkan total porsi bagian masing-masing ahli waris. Jadi saudara perempuan sekandung dengan bagian setengah atau furudnya setengah dengan porsi bagian 3, maka hasil akhirnya 3/5 ya. Jadi asal masalahnya dari 6 dirubah jadi 5 dikali hartanya misalnya 36 juta, maka totalnya adalah 21.800.000. Saudara perempuan seayah porsi bagiannya 1. 1/5 dikali 36 juta, hasil akhirnya 7.200.000. Ibu porsi bagiannya 1/5 dikali 36 juta, sehingga hasil akhirnya 7,2 juta.
Nah, ini kasus srot ya, ketika bagian ahli waris porsi bagiannya lebih kecil ya dibanding dengan asal masalahnya, sehingga hartanya akan sisa. Nah, supaya sisa ini kembali kepada masing-masing ahli waris dengan proporsional, dengan adil, sama rata, maka langkahnya, karena semua ahli waris berhak menerima sisa, kita tinggal merubah asal masalahnya dari 6 menjadi 5. Dalam kasus lain, kasus srot itu terkadang ada kelompok ahli waris yang tidak berhak menerima sisa, khususnya suami atau istri. Nah, dalam contoh kasus seperti itu, maka ahli waris yang tidak boleh menerima sisa, kita selesaikan lebih dahulu pembagiannya tanpa merubah asal masalahnya. Contoh di sini, istri 1/8 bagian atau furudnya 1/8 dari asal masalah 24 dapat porsi bagian atau saham 3. Maka diselesaikan lebih dulu, 3/24 kali jumlah harta dapatnya 6 juta. Nah, sisa hartanya dari 48 juta dipotong atau dikurangi bagian istri 6 juta, total bagiannya 42 juta. Nah, 42 juta inilah yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima sisa, yakni 2 anak perempuan dan ibu. 2 anak perempuan mendapatkan 2/3, ibu 1/6. Ya, dari bagian atau porsi bagian dari bagian 2/3 dan 1/6 dengan asal masalah 24, porsi bagian 2 anak perempuan adalah 16, porsi bagian ibu adalah 4. Totalnya porsi bagian 2 anak perempuan dan ibu totalnya 20. Nah, 20 inilah kemudian yang menjadi asal masalah baru untuk menyelesaikan kasus srot bagi 2 anak perempuan dan ibu. 2 anak perempuan dapat 16/20. 20 itu dari mana? Dari total porsi bagian mereka berdua dikali jumlah sisa harta 42 juta, sehingga bagian akhirnya 33,6 atau 33.600.000. Nanti dibagi 2 ya, masing-masing anak perempuan. Ibu dari porsi bagian 4/20. 20 itu dari total jumlah saham atau jumlah porsi bagian anak perempuan dan ibu dikali jumlah harta dapatnya 8.400.000. Ya, ini sekali lagi adalah kasus srot ketika total porsi bagian ahli waris lebih kecil dibanding asal masalahnya, sehingga ini adalah kasus srot. Namun karena istri tidak berhak menerima sisa, maka diselesaikan lebih dahulu dengan menggunakan asal masalah sebelumnya. Adapun sisa harta yang akan bisa diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima sisa, itu menggunakan asal masalah baru dari total jumlah porsi bagiannya yang berjumlah 20. Demikian sebagai pengantar. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan ya latihan yang nanti akan disampaikan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.